Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Michael Thomas Menarmo dari kelas 6C ASI akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dari mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem Informasi dengan judul Sistem Informasi Fungsional Testing dengan studi kasus PT Karya Swadaya Abadi. Yang pertama, daftar isi, pengertian fungsional testing, perencanaan pengujian, dekomposisi fungsional, definisi rekrutmen, desain uji kasus, traceability, eksekusi uji kasus, manajemen kesalahan, cakupan analisis, contoh sederhana testing. Dan inilah pengertian fungsional testing. Fungsional testing adalah jenis pengujian perangkat lunak yang berfokus pada verifikasi bahwa setiap fungsi aplikasi perangkat lunak beroperasi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan. Tujuan utama dari fungsional testing adalah untuk memastikan bahwa fitur-fitur dan fungsi-fungsi perangkat lunak berfungsi seperti yang diharapkan oleh pengguna akhir. Berikut perencanaan pengujian. Perencanaan formulasi terinci untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu adalah aktivitas manajemen yang disebut perencanaan. Oleh karenanya, perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Lanjutannya adalah pengendalian. Perencanaan hanyalah setengah dari pertempuran. Setelah suatu rencana dibuat, rencana tersebut harus diimplementasikan dan manajemen serta pekerja harus memonitor pelaksanaannya untuk memastikan rencana tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Aktivitas manajerial untuk memonitor pelaksanaan rencana dan melakukan tindakan korektif sesuai kebutuhan disebut kebutuhan. Pengambilan keputusan, proses pemilihan dari antara berbagai alternatif disebut dengan proses pengambilan keputusan. Fungsional manajerial ini merupakan jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajemen harus memilih di antara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Hanya satu dari beberapa rencana yang dapat dipilih. Dekomposisi fungsional. Perkembangan serta penggunaan teknologi informasi telah berkembang pesat saat ini, terutama dalam efisiensi kinerja perusahaan yang sebagian besar proses bisnisnya telah dilakukan secara terkomputerisasi, serta pada dokumen-dokumen tertentu dokumentasikan dan disimpan di dalam bentuk digital. Salah satunya adalah proses untuk rekapitulasi laporan keuangan perusahaan. Hasil dari proses bisnis tersebut akan menjadi salah satu landasan bagi high level department untuk mengambil keputusan. Yang berikutnya, proses bisnis untuk rekapitulasi laporan keuangan perusahaan yang dilakukan secara manual tentu dapat mengakibatkan beberapa masalah, diantaranya berpotensi untuk kehilangan data ataupun terjadi human error pada saat kalkulasi serta dokumentasi input harian dan sebagainya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tentunya dapat digunakan model sistem informasi manajemen yang terfokus pada pengolahan laporan keuangan. Model sistem informasi manajemen ini sudah pernah diteliti sebelumnya dan terbukti efektif untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian ini akan dibangun suatu sistem informasi manajemen berbasis website yang dapat mencakup laporan keuangan, pengolahan data karyawan, pengolahan data aset perusahaan. Selanjutnya, model website akan dibangun dengan front end dan back end yang dilengkapi dengan database. Sistem tersebut telah berhasil diimplementasikan dan terbukti dapat meningkatkan efisiensi kinerja dari. Yang berikutnya adalah definisi rekrutmen. Model sistem yang banyak digunakan saat ini untuk pengolahan laporan keuangan serta lainnya adalah sistem informasi manajemen. Dengan menggunakan sistem tersebut, maka membantu perusahaan dalam memanajemen data berkas, laporan, dan hal lainnya. Tentunya hal tersebut akan membantu perusahaan. PT Karya Swadaya Abadi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa transportasi. Pada perusahaan tersebut, model pembukuan laporan dan kegiatan transaksi lainnya masih dengan menggunakan cara manual, yaitu dengan menggunakan media kalkulator sebagai alat bantu untuk menghitung dan komputer sebagai media untuk memproses dan menyimpan data.
Model sistem seperti ini tentunya kurang efektif dan dapat menimbulkan beberapa masalah, misalnya pada human error, perhitungan laporan keuangan, potensi data loss, dan data broken. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tentunya dapat menggunakan model sistem informasi manajemen yang terfokus pada pengolahan laporan keuangan. Berikut desain uji kasus. Adapun tahap-tahapan dalam melakukan penelitian ini seperti yang terlihat pada gambar. Yang pertama, studi literatur. 2. Analisis perancangan. Yang berikutnya penerapan algoritma. Lanjutnya ke simulasi sistem dan evaluasi. Yang berikut traceability. Perancangan sistem informasi manajemen keuangan pada PT Karya Swadaya Abadi melibatkan beberapa aspek terkait. Model perencanaan awal mula akan dibangun untuk menentukan kebutuhan dari sistem informasi manajemen keuangan yang akan dibangun. Di antaranya adalah kebutuhan tools, merupakan software untuk perancangan sistem dan model perancangan use case diagram. Kebutuhan tools dari sistem yang akan dirancang dapat meliputi kebutuhan hardware, software, serta programming language dengan penjelasan sebagai berikut. Kebutuhan tools dari sisi hardware adalah personal komputer atau PC, minimum Windows 7, 32 bit RAM 2GB, hard disk 500GB. Adapun kebutuhan tools dari sisi software adalah Sublime Text Editor, SAM, web browser. Kebutuhan tools dari sisi programming language adalah MySQL sama PHP. Yang berikut eksekusi uji kasus. Model use case diagram yang dirancang akan mewakili seluruh proses dari aktivitas bisnis yang ada pada perusahaan. Pada bagian aktor akan terdapat beberapa aktor yang bertindak di dalam ruang lingkup sistem, diantaranya adalah admin, driver, serta direktur. Selanjutnya setiap aktor memiliki peranan masing-masing dalam melakukan pengolahan dan penggunaan dari proses bisnis yang ada. Pada bagian admin, proses yang dapat dilakukan adalah proses input data karyawan, pengisian kas harian, serta laporan keuangan, manajemen data aset perusahaan, serta pengolahan dan penyampaian informasi lainnya. Pada aktor driver, hanya dapat melakukan proses pendataan setoran kepada admin. Selanjutnya direktur dari perusahaan hanya akan bertindak untuk pengecekan dan monitoring laporan keuangan. Yang berikutnya adalah manajemen kesalahan. Perkembangan media teknologi dalam dunia bisnis kian pesat. Setiap tahunnya terdapat berbagai inovasi terbaru terhadap pengembangan teknologi. Tentunya hal tersebut mengharuskan perusahaan-perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnisnya memerlukan suatu sistem yang mendukung setiap komponen dari perusahaannya, terutama terhadap sistem yang mencakup data kas keuangan dari suatu perusahaan yang akan menjadi acuan untuk melihat tingkat kesuksesan dalam hal pendapatan kas dari perusahaan tersebut dalam rentang waktu tertentu. Data kas mengenai keuangan biasanya dicakup dalam suatu laporan keuangan yang punya tujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan. Informasi tersebut sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam rangka untuk membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban atau stewardship manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang sebelumnya telah dirancang untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya cakupan analisis. Suatu perusahaan dapat bertahan dan dapat tumbuh berkembang apabila perusahaan tersebut secara terus-menerus mencermati kondisi dan kinerja perusahaan. Untuk mengetahui tentang tepat bagaimana kondisi dan kinerja perusahaan, maka dibutuhkan pula suatu analisis yang tepat. Salah satunya adalah analisis pada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah gambaran tentang hasil dan perkembangan usaha perusahaan. Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanya dilakukan sebagai alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan. Tetapi saat ini laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja, melainkan juga sebagai dasar dari perusahaan untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan yang bersangkutan dengan melakukan analisis kinerja keuangan. Yang berikut adalah contoh sederhana testing PT Swadaya Abadi. Merupakan bagian tampilan homepage company profile merupakan bagian dari front end sistem informasi manajemen keuangan. Langkah-langkah pengujian: buka website perusahaan,
Yang kedua, admin dapat melihat terdapat informasi mengenai profil baru perusahaan. Yang ketiga, informasi kontak alamat maupun email serta mengenai keuntungan mengenai jasa transportasi perusahaan. Yang berikut, pengujian login. Kasus uji memastikan bahwa admin dapat login ke dalam sistem dengan kredensial yang valid. Langkah-langkah pengujian: buka halaman form, login, admin, masukkan nama pengguna atau username dan kata sandi atau password yang benar. Yang ketiga, klik tombol login. Yang keempat, periksa apakah pengguna berhasil login dan dialihkan ke halaman beranda. Yang berikutnya, pengujian input kas masuk. Kasus uji memastikan bahwa admin dapat memproses perhitungan kas masuk ke dalam sistem perusahaan. Langkah-langkah pengujian: yang pertama, buka halaman form untuk input kas masuk. Yang kedua, admin menambahkan data transaksi kas masuk. Yang ketiga, dengan melakukan action klik terhadap button tambahkan data kas masuk, maka akan men-trigger form untuk menginput kas. Yang keempat, input field tanggal untuk mengisi tanggal dari kas masuk. Yang kelima, input field jumlah untuk mengisi berapa jumlah kas masuk. Yang berikut, pengujian input kas keluar. Kasus uji memastikan bahwa admin dapat memproses perhitungan kas keluar ke dalam sistem perusahaan. Langkah-langkah pengujian: buka halaman form untuk input kas keluar. Yang kedua, admin menambahkan data transaksi kas keluar. Yang ketiga, lakukan action klik terhadap button tambahkan data kas keluar, maka akan men-trigger form untuk menginput kas. Yang keempat, input field tanggal untuk mengisi tanggal dari kas keluar. Yang kelima, input field jumlah untuk mengisi berapa jumlah kas keluar. Yang keenam, input field keterangan untuk mengetahui kemana kas itu keluar. Yang berikut, pengujian rekapitulasi kas. Kasus uji. Rekapitulasi kas merupakan kumpulan dari keseluruhan data kas masuk dan data kas keluar yang ditampilkan dalam satu form. Langkah-langkah pengujian: 1. Buka halaman form rekapitulasi kas. 2. Admin dapat membuat hasil rekapitulasi dari kas masuk dan kas keluar sehingga akan memunculkan nilai saldo akhir setelah perhitungan. 3. Laporan tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan kepada high level departemen untuk memanage pemasukan serta pengeluaran perusahaan. Data hasil rekapitulasi kas masuk dan keluar dapat dicetak print sehingga dapat memudahkan proses bisnis lanjutan apabila hard copy dapat dibutuhkan. Terima kasih. Bila tadi kata-kata saya kurang berkenan atau kurang baik didengar oleh pemirsa, mohon dimaafkan. Terima kasih.